Di video kali ini kita akan belajar word stress. Apa itu word stress? Word stress adalah penekanan suku kata, ya. Kita tulis dulu penekanan suku kata. Ya, word stress adalah penekanan suku kata. Nah, apa ini suku kata? Nah, suku kata ya, suku kata ini adalah contohnya kita buat dalam bahasa Indonesia itu adalah contohnya yang pertama adalah kerja. Ya, jadi di sini adalah terdapat dua suku kata. Yang pertama adalah ker, yang kedua adalah ja. Jadi ada dua kali penyebutan kerja, ya. Jadi kata ini ada dua suku kata. Contohnya yang lain adalah memberi, contohnya memberi, ya, memberi. Nah, ini terdapat berapa suku kata? Terdapat 3 suku kata. Memberi, ya. Memberi. Jadi terdapat 3 suku kata, ya. Nah, dalam bahasa Inggris juga terdapat suku kata. Contohnya adalah study, ya, study. Berarti ini adalah terdapat 2 suku kata. Yang pertama adalah sta, yang kedua adalah di. Maka ini disebut ada 2 suku kata. Nah, kita coba yang satu suku kata, yaitu school. Nah, school apa? Sekolah ya. Nah, ini satu suku kata, karena pengucapannya hanya sekali. School, gitu ya. Dia nggak bisa kita paksa jadi 2 kali pengucapan, jadi school, ya. Dia harus tetap school, ya. Nggak bisa kita jadi 2 suku kata. Oke, jadi ini adalah satu suku kata. Nah, ada nggak yang 3 suku kata? Ada. Kita coba yang 3 suku kata umbrella, ya. Oke, umbrella, ya. Ini terdapat 3 suku kata. Umbrella, ya. Terdapat 3 suku kata. Ini bahasa Indonesianya adalah payung. Ya, ini 3 suku kata. Jadi sudah tahu ya apa arti suku kata itu ya. Nah, sekarang di dalam bahasa Inggris itu terdapat word stress atau penekanan suku kata. Jadi terdapat suku kata, salah satu suku kata yang ditekan atau diucapkan lebih kuat atau lebih panjang atau bisa jadi keduanya. Begitu. Contohnya kita buat di sini kata listen. Listen bahasa Indonesianya adalah mendengar. Ini terdapat 2 suku kata listen. Nah, dari antara 2 suku kata ini terdapat dia di sini suku kata yang lebih ditekan atau lebih kuat dia penyebutannya atau lebih panjang. Nah, di sini kira-kira apa? List atau sen yang penekanannya lebih kuat? Yaitu penekanannya itu adalah list. Kenapa? Coba deh kalau kita dengar bunyi list dengan benar itu, dalam native speaker itu, listen, listen. Ya, dia cenderung seperti ke atas ya. Listen, ya. Dia lebih ke atas, lebih tekan. Listen, listen. Dia nggak bisa datar ya contohnya. Listen, listen, nggak boleh ya. Bukan nggak boleh, tapi bukan itu pronunciation yang tepat. Atau jika kita buat ke bawah dulu yang list dan yang se-nya ke atas. Jadi listen, listen. Nah, itu jadi pronunciation yang salah. Ya, walaupun katanya sama tapi pronunciation-nya penekanannya salah ya. Yang benar adalah listen, bukan listen atau listen ya, tapi listen ya, lebih ditekankan list-nya. Oke? Nah, yang kedua, kita coba buat contoh itu repeat. Repeat. Repeat dalam bahasa Indonesia yaitu
mengulangi ya. Nah, ini ada terdapat dua suku kata yaitu re dan juga pit ya. Dari kedua suku kata ini kira-kira mana suku kata yang lebih ditekan pengucapannya dari kedua ini? Yaitu pit. Kenapa pit? Coba kita dengar ya. Repeat. Repeat. Ya, dia nggak ke bawah. Kalau ke bawah, repeat. Kayak listen tadi. Listen. Coba kalau dia ke bawah tadi, repeat. Repeat. Jadinya beda bunyinya ya. Yang benar adalah repeat. Repeat. Begitu ya. Dia lebih tekankan pitnya dibanding dengan re-nya. Oke? Bisa dipahami ya sampai sini ya. Jadi dia repeat. Dia lebih ke atas. Begitu ya. Nah, proses penekanan inilah yang disebut dengan word stress ya. Penekanan inilah yang disebut dengan word stress. Nah, listen yang tadi list ya, list ini dan juga pit ini, inilah yang dinamakan dengan syllable stress atau suku kata yang ditekankan ya. Jadi contohnya kalau ada pertanyaan, di manakah syllable stress antara list dan sen ini dari kata listen? Yaitu syllable stressnya adalah list. Yang paling bawah repeat. Yang manakah syllable stress antara dari kata repeat? Yaitu pit. Itu yang menjadi syllable stressnya. Oke, sampai sini paham ya? Ya, kalau misalnya belum paham, coba kamu ulangi lagi videonya sampai benar-benar mendapatkan maksud dari word stress apa, syllable stress apa, suku kata apa. Oke? Nah, jika sudah paham, coba perhatikan 6 kata berikut ini. Dan ambil catatan kalian, kemudian tuliskan ke-6 kata ini di buku kalian. Ya, saya berikan waktu sekitar 1 menit. Oke, silakan diambil catatannya dan dicatat ke-6 kata ini. Kemudian nanti saya akan putarkan audio dan kamu coba perhatikan di mana syllable stress dari ke-6 kata ini. Jadi kalau misalnya kamu dapat syllable stressnya, tinggal kamu garis bawahin di catatan kamu yang mana syllable stressnya. Oke? Jika sudah siap catatannya, sudah selesai ditulis ke-6 kata ini, maka kita mulai putar audionya. 1. Hello. 2. Number. 3. Excuse. 4. Goodbye. 5. Photo. 6. Coffee. Ya, apakah sudah dapat semua syllable stressnya yang mana? Sudah digaris bawahin? Nah, kalau belum, atau kalau belum, kita putarkan sekali lagi. Bagi yang sudah, coba perhatikan lagi apakah yang digaris bawahi sudah benar. Kita putar sekali lagi ya. Hello. 2. Number. 3. Excuse. 4. Goodbye. 5. Photo. 6. Coffee. Oke, semoga kamu sudah menyelesaikan menggarisbawahi setiap kata yang ada di layar. Oke? Nah, oke, coba kita periksa jawaban kamu, apakah jawaban kamu benar atau salah ya. Yang pertama itu ada kata hello ya. Di audio tadi disebutkan hello. Hello ya. Jadi
word stress itu atau syllable stress adalah penekanan kepada salah satu suku kata lebih kuat diucapkan atau lebih panjang atau keduanya, ya. Jadi kalau dari hello ini, dia tadi audionya bilang hello. Ini kan terdapat dua suku kata ya, ada he dan juga low. Hello, yang mana yang lebih, kalau kita buat penekanan lebih kuat diucapkan, maka agak sama-samar, tapi kalau lebih panjang, dia lebih panjang, low. Hello, hello, ya. Jadi, syllable stressnya adalah low, ya. Low, hello. Oke. Yang kedua, number, number. Nah, kira-kira mana yang stress syllable-nya? Kira-kira yang mana stress syllable-nya? Number, number. Nah, lebih kuat 6 ya. Ya. Number, number, number. Dia bukan number, number, tapi number. Oke? Jadi silabel stressnya adalah 6. Oke? Yang ketiga adalah excuse. Excuse. Yang mana? Excuse. Excuse. Dia memang nggak lebih ke atas, nggak lebih ke bawah, lebih setara, tapi dia lebih panjang ya. Excuse. Ya. Jadi, cues-nya merupakan syllable stress-nya. Oke? Yang keempat, goodbye. Ya, sama dia ya, seperti excuse tadi ya. Excuse. Nah, ini goodbye. Goodbye. Dia lebih tekankan di bye-nya. Goodbye, gitu ya. Lebih ditekankan goodbye-nya. Dia tidak bisa goodbye. Goodbye. Bukan gitu ya, tapi goodbye. Yang lebih powerful dia adalah bye-nya. Oke? Itu pronunciation yang tepat. Yang kelima adalah photo. Photo. Ini kira-kira yang mana? Yang lebih ditekankan kira-kira yang mana? Photo. 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 Oke? Jadi yang lebih ditekankan adalah fo, ya. Photo. Photo. Oke? Saya ya. Yang kelima. Yang keenam. Coffee. 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 Tidak bisa? Coffee. 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 Oke? Saya dibedain ya. Maka syllable stressnya adalah coffee. Oke? Kira-kira kamu dapat benar berapa dari keenam kata tersebut? Ya, silakan kamu belajar lagi ya, atau nanti coba kamu putar lagi video ini, dengarkan baik-baik audionya supaya kita semakin mengerti, semakin peka terhadap syllable stressnya. Oke, kita lanjut di video selanjutnya.